Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ramadan Mubarak, insyaAllah nanti malam ataupun besok malam kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, ini ayat yang penuh sekali dengan poin-poinnya ya, penuh makna. Tapi pertama-tama kita lihat apa sebetulnya background ayat ini. Ya, apa latar belakang dari ayat ini. Latar belakangnya ada di beberapa ayat yang sebelumnya. Nah, di ayat yang sebelumnya diceritakan bahwa ini mengenai backgroundnya adalah mengenai Qarun. Ya, di Indonesia kita mengenal harta karun. Hartanya banyak. Nah, ini karun ini asalnya nama dari seorang Bani Israel. Jadi kalau disebutkan bahkan sepupunya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Qarun ini sama-sama bangsa Bani Israel. Ya, jadi pada saat itu ada dua bangsa secara garis besar, bangsa Mesir, Firaun dan bangsanya, kemudian para budak, bangsa Bani Israel. Nah, hidup pada masa zaman Nabi Musa, Qarun ya namanya. Atau di Indonesia sebutnya Karun, terkenal dengan harta karun. Nah, ini Karun ini walaupun sama-sama dari bangsa budak, Bani Israel, tapi dia orangnya kaya sekali, dan disebutkan bahwasannya karena pada saat itu tidak ada bank ya, jadi hartanya itu disimpan di kotak-kotak harta yang kuncinya pun sangat sukar untuk diangkat oleh 7 orang yang kuat. Jadi ada 7 orang yang kuat mengangkat kunci-kunci dari peti-peti kekayaannya, itu tidak mampu, berat sekali. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kalian dirahmati Allah, maksud dari ayat Al-Quran ini dengan menyebutkan archetype dalam bahasa Inggris atau contoh dalam bahasa Indonesia, ini untuk mendidik kita. Qarun ini orangnya kaya, orangnya mungkin bisnisnya sukses, tetapi masalahnya disebutkan dalam ayat Al-Quran ini, dia merasa kesuksesannya itu adalah karena perbuatannya. Ya, disebutkan di ayatnya di sini, di ayat yang sesudahnya ya, disebutkan bahwasanya sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ya, utituhu ala ilmi indi, di ayatnya dalam bahasa Arabnya dalam Al-Quran ya. Jadi kan kesuksesan ini seperti saya. Nah, itulah contoh yang Allah ingin mendidik kita, supaya kita pada saat kita sukses tidak seperti Qarun menganggap semuanya itu karena kemampuan kita, tapi justru kita tawadu bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Seperti Nabi Sulaiman, mungkin orang yang paling kaya di dunia ini, Nabi Sulaiman ya, tapi pada saat disebutkan mengenai hartanya, azam min fadlillah, ini adalah fadlillah, fadl dari Allah kepada saya. Jadi itulah. Nah, tetapi disebutkan juga dalam hal ini tadi di ayatnya ya, ayat yang ke-77, carilah pahala negeri akhirat. Jadi carilah akhirat kita dengan apa yang kita ada di dunia ini. Jadi harta kita di dunia ini, kebersihan kita di dunia ini, gunakanlah untuk kebersihan kita di akhirat nanti. Sekali lagi, apa yang kita, berkah kita atau apa harta-harta kita di dunia ini, gunakanlah untuk keberhasilan kita di akhirat. Tetapi disebutkan juga berikutnya, tetapi jangan lupakan bagian kita dunia ini. Jadi kita umat Islam itu umatan wasatan, di tengah-tengah, balance ya. Jadi ya, kita berusaha untuk akhirat kita, gunakan apa yang kita miliki di dunia ini untuk akhirat kita, tetapi kita juga jangan lupa
dunia kita tetap bekerja, kita tetap menikmati keberkahan kita, rezeki kita di dunia ini, kita baik dari bentuk keluarga, dari bentuk harta kita, dari waktu lapang kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya kita bekerja untuk akhirat, ada saatnya kita juga untuk beristirahat. Seperti Nabi Muhammad SAW, ya ada saatnya beliau bercengkrama dengan keluarganya, ada saatnya juga beliau berinteraksi dengan masyarakatnya, dan ada saatnya juga beliau bertahajud di malam. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, ada satu poin lagi di sini ya. Jadi disebutkan juga ya di sini, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Jadi ini juga ayat yang mengajarkan kita ya mengenai ramah lingkungan. Kita di dunia ini juga bagian dari fadlillah, bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan dirusak. Kita harus menjadi khilafah di dunia ini, menjaga dengan sebaik-baiknya untuk generasi kita dan juga untuk generasi yang akan datang. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian firman Allah. Sekali lagi, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ivan sendiri, dan juga Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Insya Allah amal ibadah kita, atau mungkin pertama-tama insya Allah kita dapat mencapai Ramadan dan kita dapat menjalankan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.